Orang bebal berkata, tidak ada Allah. Saudara-saudara, ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya dengan judul Allah dan Akal Sehat. Pada kesempatan ini, kita akan melihat secara khusus mengapa orang bebal berkata tidak ada Allah. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan perjumpaan saat ini. Kami akan bersama-sama mempelajari mengapa sebagian orang meragukan akan keberadaan Allah. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan rahasia kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca Mazmur pasal 14 ayat 1. Di sana dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Alkitab mulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu sebagai kitab terakhir, tidak pernah memberikan argumentasi, pembelaan, atau diskusi forensik yang berhubungan dengan eksistensi dan realitas Allah. Alkitab hanya menyampaikan ini, pada mulanya Allah. Ini adalah pengumuman yang kita temukan di dalam pasal pertama dan ayat pertama pada kitab Kejadian di dalam Perjanjian Lama. Dan dalam Perjanjian Baru pada kitab Yohanes dimulai dengan cara yang sama. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman adalah penyataan diri Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebelumnya tidak pernah ada pembelaan, argumentasi, atau pengakuan terbuka seperti itu tentang kehadiran Allah. Pernyataan tentang keberadaan Allah dalam Alkitab dapat kita simpulkan seperti ini, bahwa Dia ada dan kita perlu mendengarkan Dia. Apakah saudara pernah menyaksikan ketika seseorang memperkenalkan seorang presiden? Ketika presiden itu datang, biasanya perkenalannya seperti ini. Saudara-saudara, inilah presiden kita. Seperti itulah cara Alkitab memperkenalkan Allah, tanpa perlu argumentasi eksistensi, tanpa perlu pembelaan terhadap realitasnya. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan, mengapa tidak pernah ada argumentasi forensik tentang keberadaan Allah di dalam Alkitab? Mengapa Alkitab tidak memberikan apologi lebih luas untuk membela realitas Allah? Alasannya sangat masuk akal. Hanya orang bodoh yang berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Allah. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu bodoh dan tidak relevan. Dunia Athena kuno sangat menyanjung para pemikir dan para filsuf pada waktu itu. Di antaranya ada yang bernama Plato. Saya membayangkan ketika Plato berdiri di depan para murid-muridnya, ia dikelilingi oleh karya-karya agungnya, gulungan-gulungan yang telah ia tulis. Misalnya bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Socratic Dialogues, termasuk karya literatur lainnya yang berjudul The Republic. Saya juga membayangkan pemikir Athena kuno lainnya yang bernama Aristoteles, yang juga dikelilingi oleh karya-karya agung yang telah ia tulis, misalnya tentang fisika dan metafisika. Inti ajaran metafisika adalah melampaui apa yang dapat disentuh oleh manusia.
Saya juga membayangkan tokoh Zeno di Athena kuno yang berdiri di stoa di depan murid-muridnya. Ia juga dikelilingi oleh karya-karyanya yang agung. Ketika Plato berdiri dengan karya-karya tulisnya itu, apakah seorang murid di akademi itu berani berdiri dan bertanya, apakah Plato ada? Atau ketika Aristoteles berdiri di tengah-tengah liseumnya, apakah ada murid yang berani berdiri dan bertanya, apakah Aristoteles ada? Atau ketika Zeno mengajar di Stoa, apakah ada murid yang berani menatap Zeno dan bertanya, apakah Zeno ada? Hanya orang bodoh yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan demikian. Atau membayangkan Thomas Alva Edison di sebuah laboratorium besar dan karya besarnya, yaitu lampu listrik yang telah memberkati banyak orang hingga hari ini. Kemudian salah satu murid bertanya kepadanya, Edison, apakah Anda ada? Jika ada orang yang melakukan hal itu, maka dia adalah orang bodoh. Orang bodoh berkata dalam hatinya, Allah tidak ada. Padahal Tuhan berdiri di depan kita. Ia berbicara, berjalan, hidup, memberkati, dan berada di antara karya-karyanya yang agung. Langit menyatakan kemuliaan Allah. Hari demi hari, seluruh dunia menunjukkan pekerjaan tangannya yang ajaib. Dan orang bodoh masih bertanya, apakah ada Allah? Apa yang salah dengan keberadaan orang-orang ini? Pertanyaan-pertanyaan mereka tidak relevan dan kadang-kadang menghina Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, Francis Bacon, salah seorang pengarang besar di Inggris, menulis kalimat singkat ini. Tahu sedikit tentang filsafat cenderung membawa pikiran manusia kepada ateis. Namun pemahaman yang dalam tentang filsafat membawa pikiran manusia berpikir tentang Allah. Manusia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan izinkan saya untuk memberikan ilustrasi yang menunjukkan kecerdasan manusia. Misalkan seorang skeptik datang dan bertanya kepada anak kecil, nah, saya akan berikan apel merah yang besar ini, jika kamu bisa menjelaskan kepada saya di mana Allah berada. Dan anak kecil itu langsung menjawab, Tuan, saya akan memberikan kepada Anda 1 tong apel, jika Anda dapat menunjukkan kepada saya di mana Allah tidak ada. Mengapa Allah berkata, orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Allah? Jawaban pertama yang datang dalam hati saya adalah bahwa pertanyaan bodoh mereka tidak relevan. Dan jawaban kedua yang berhubungan dengan diskusi tentang hal ini adalah bahwa spekulasi-spekulasi mereka kosong dan hampa. Spekulasi-spekulasi mereka kosong dan hampa. Perhatikan dalam Alkitab, baik dalam Mazmur pasal 111 ayat 10 dan Amsal pasal 1 ayat 7, Amsal pasal 9 ayat 10. Saudara akan baca di sana bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Permulaan dari hikmat adalah ketika kita menghormati Allah yang Maha Kuasa. Permulaan dari hikmat adalah ketika kita menundukkan diri di hadapan Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu. Orang-orang yang meragukan keberadaan Allah memberikan argumentasi-argumentasi yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak pernah bisa memberikan jawaban-jawaban yang masuk akal tentang misteri dan alam semesta. Mereka, atau yang sekarang sering kita sebut sebagai kaum humanis, tidak pernah memberikan jawaban yang masuk akal tentang maksud dari kehidupan manusia dan segala sesuatu yang manusia kerjakan di dalam dunia ini. Di sisi lain, hal-hal ini dapat dijelaskan dari kacamata rohani kita tentang kebenaran yang kekal dan misteri Allah serta ciptaannya. Rasul Paulus menulisnya dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena apa yang dapat kita ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini adalah penjelasan yang begitu agung dan luar biasa dari Alkitab.
Jawaban-jawaban atau pikiran-pikiran metafisika dari orang-orang yang meragukan Allah adalah kosong dan hampa. Jawaban-jawaban itu seperti seorang yang minum sesuatu namun tidak pernah merasa puas. Mereka makan namun tidak pernah merasa kenyang. Mereka membaca buku namun tidak pernah mengerti. Mereka membangun rumah namun tidak mengerti rencananya. Mengendarai suatu kendaraan namun tidak tahu bagaimana cara mengemudinya, dan seterusnya. Dan Allah berkata, orang bodoh berkata tidak ada Allah. Saudara-saudara, manusia telah mengalami kerusakan dan kebobrokan moral. Karakternya sebagai orang berdosa telah rusak. Ketika saya mempelajari Alkitab untuk mempersiapkan renungan ini, saya sadar, ketika Paulus menyampaikan kebenaran berhubungan dengan kerusakan dan kebobrokan manusia dalam Roma pasal 3, ia mengutip dari Mazmur. Seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Pikiran kita telah jatuh ke dalam dosa. Kehendak kita telah jatuh ke dalam dosa. Keinginan-keinginan kita telah jatuh ke dalam dosa. Hidup kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita memiliki ras yang telah jatuh dalam dosa. Apa yang Allah katakan kepada kita? Seperti yang Rasul Paulus nyatakan, ketika manusia mengingkari Allah, ia membanjiri dunia ini dengan kejahatan dan kelaknatan. Itu adalah kebenaran yang bersifat universal. Kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahwa ketika manusia mengingkari Allah, ketika itu manusia membiarkan Allah keluar dari hidupnya dan mengingkari keberadaan Allah. Ketika itu karakternya menjadi semakin rusak. Itulah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh berkata, tidak ada Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.